Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah berjudul Earth to Echo. Di sebuah kota kecil di pinggiran Las Vegas, hiduplah tiga bocil bersahabat yang masing-masing dari mereka bernama Reginald Mans Barrett, Taksim, dan Alec Nichols. Di mana mereka ini sering sekali membuat video-video random yang kemudian mereka unggah ke channel YouTube. YouTuber. Awalnya semua berjalan dengan cukup baik, hingga sampai pada suatu hari datanglah sebuah proyek pembangunan jalan tol yang akan didirikan di wilayah pemukiman mereka. Hal ini kemudian membuat semua warga yang ada di kota satu persatu mulai pindah dari kota tersebut. Mans, Tak, serta Alex sempat berusaha melakukan protes. Namun kenyataannya mereka hanyalah anak-anak yang tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan untuk menggagalkan rencana pembangunan jalan tol itu. Di beberapa hari berikutnya, secara mengejutkan, sebuah kerusakan aneh dengan gambar statis terjadi kepada layar handphone milik Alex. Dan ketika Tak datang ke rumah Alex, tiba-tiba handphone Tak juga memiliki kerusakan yang sama. Mans kemudian mencoba dengan membawa 3 handphone yang masih normal. Dan secara mengejutkannya, setelah dites pada beberapa titik tertentu di halaman belakang rumah Alex, 3 handphone yang tadinya normal, tiba-tiba juga ikut mengalami kerusakan yang sama. Tak kemudian mencoba mencari jawaban mengenai fenomena ini ke beberapa forum internet yang dia ikuti. Namun sayangnya, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan jawaban. Hingga sampailah di mana Mans mendapati sebuah peta wilayah yang memiliki bentuk yang sama dengan gambar statis di handphone yang mereka anggap telah rusak. Rasa penasaran ketika sahabat itu pun kemudian merencanakan untuk pergi ke wilayah tersebut yang berjarak kurang lebih 40 km dari rumah mereka dan akan berangkat pada hari Jumat. Yang mana hari itu merupakan hari terakhir bagi mereka untuk bersama sebelum perpindahan dari masing-masing keluarga. Keesokan harinya di kantin sekolah, Tak menunjukkan persiapan kamera yang akan dia bawa kepada Alex dan Mans. Selain kamera GoPro yang akan dipasangkan di sepeda, Tak juga telah menyiapkan sebuah kamera tersembunyi yang berbentuk sebuah kacamata. Singkat cerita, tibalah hari Jumat di mana Tak sempat terlebih dulu berpamitan kepada orang tuanya dengan alasan akan menginap di rumah Alex. Dan di luar rumah, saat Tak memasang kamera di sepeda, dia sempat ditawari oleh kakaknya untuk datang ke pesta malam ini yang diadakan oleh mantan dari si kakak. Selesai memasang kamera, Tak bergegas pergi ke rumah Alex yang kini terlihat telah bersiap untuk perjalanan mereka, dan Alex juga sempat berpamitan kepada orang tuanya. Selepas itu, mereka pun bersepeda menuju ke rumah Mans. Di sini, Mans sempat memodifikasi telepon rumahnya untuk terhubung dengan router serta pemancar khusus yang akan menyambungkan langsung dengan handphonenya. Agar nantinya jika orang tua Tak atau Alex menelpon ke rumahnya, Mans bisa menjawab telepon itu dimanapun dia berada. Sehingga kepergian mereka ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Setelah mengemasi barang dan berpamitan kepada orang tua Mans, mereka bertiga pun bersepeda menuju ke sebuah wilayah yang mirip dengan gambar statis dari handphone yang rusak sebelumnya. Setelah hari menjelang malam dan melewati jalanan yang sunyi, mereka akhirnya sampai ke sebuah tanah kosong dan menemukan sebuah benda aneh yang hampir terkubur ke dalam tanah. Awalnya Tak mengira bahwa benda tersebut hanyalah sampah biasa. Namun Mans justru berpikiran lain sehingga dia menyimpan benda itu ke dalam tasnya. Bersamaan dengan ini, dari kejauhan muncul beberapa orang yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Mereka bertiga pun bergegas untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba kamera mengalami gangguan statis bersama dengan teriakan dari Mans yang sepertinya sedang ketakutan. Dan saat kamera membaik, terlihatlah Mans yang melemparkan tasnya sambil berlari dan berkata ada sesuatu di dalam tas itu. Alex yang memastikan tas tersebut seketika juga dibuat terkejut saat suara bip tiba-tiba muncul. Tak yang tidak mempercayai hal ini lantas mengeluarkan benda aneh itu dari dalam tas, yang seketika itu membuat mereka semua menjadi sangat terkejut. Mengambil kembali benda aneh itu, kali ini layar handphone Tak menerima sebuah gambar statis yang berbeda dari sebelumnya. Yang diduga kuat, gambar tersebut adalah sebuah peta yang baru. Sedangkan layar handphone milik Mans menerima gambar yang mirip seperti tulisan hieroglif yang cukup aneh. Dan handphone milik Alex tiba-tiba mengaktifkan kamera tanpa bisa ditutup ataupun dipindah ke aplikasi yang lain. Merasa penasaran, mereka bertiga pun mengikuti petunjuk yang muncul pada layar handphone milik Tak.
yang kemudian membawa mereka ke sebuah gudang milik seorang warga. Memasuki gudang itu, tiba-tiba dari dalam traktor yang terparkir muncullah sebuah benda yang melesat dengan kecepatan tinggi. Benda yang melesat tersebut kemudian berakhir dengan menyatu pada tabung aneh yang mereka bawa sebelumnya. Dan tidak lama setelahnya, benda aneh itu sedikit terbuka dan terlihatlah ada sesuatu di dalam tabung tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa sesuatu yang ada di dalam tabung tersebut menggunakan kamera dari handphone Alex untuk melihat keadaan sekitar. Sehingga hal ini menjadi jawaban kenapa kamera handphone Alex tidak bisa ditutup. Dan yang mengejutkannya, sesuatu yang ada di dalam tabung itu seakan mengerti apa yang dikatakan oleh mereka. Sehingga Alex kemudian membuat sesi tanya jawab dengan meminta benda tersebut untuk membunyikan 1 kali bip sebagai jawaban iya, dan 2 kali bip sebagai jawaban tidak. Sehingga dalam 2 jam berikutnya, mereka pun mengajukan banyak sekali pertanyaan yang pada intinya makhluk tersebut adalah alien yang sedang memerlukan bantuan Alex, Man, serta Tak untuk membuat sebuah pesawat luar angkasa. Menganggap hal ini akan sangat menyenangkan, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan mengikuti navigasi baru yang muncul pada layar handphone, yang kemudian mengarahkan mereka ke dalam sebuah toko barang antik. Memasuki toko tersebut, kejadian yang sama seperti di gudang sebelumnya pun kembali terjadi, di mana sebuah benda mekanis tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dan merusak banyak sekali barang-barang di toko tersebut. Setelah mekanis itu menyatu dengan tabung, mereka pun lantas melarikan diri dari toko dan berhenti di suatu tempat sepi untuk melihat lebih dekat makhluk mungil seperti robot yang kini telah keluar dari tabungnya. Walaupun sempat terlihat sedikit ketakutan, namun setelah percakapan yang intens, Alex, Tak, serta Mans berhasil membuat makhluk itu menjadi nyaman dan bahkan menunjukkan kemampuan uniknya yang bisa melayang di udara. Dan karena makhluk tersebut bisa memantulkan suara, Alex kemudian menamai makhluk itu dengan sebutan Iko. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba layar handphone yang mereka pakai untuk berkomunikasi dengan Iko mengalami gangguan statis, yang diduga kuat karena Iko mengalami sedikit kerusakan akibat kecelakaan yang dia alami. Untuk itu, mereka pun kembali meletakkan Iko ke dalam tabungnya dan bergegas mengikuti navigasi baru yang muncul pada layar handphone, yang kali ini mengarahkan mereka ke dalam sebuah rumah. Tentu saja hal ini membuat Man sempat bimbang karena dengan memasuki rumah orang yang tak dikenal, mereka bisa saja dianggap sebagai pencuri. Namun karena setiap potongan mekanis yang mereka temukan akan bisa membuat Eko semakin kuat, mereka pun tetap memasuki rumah tersebut secara diam-diam. Setelah memasuki rumah dan melewati para penghuninya, mereka pun sampai di dalam sebuah kamar yang ternyata adalah kamar dari teman sekolah mereka sendiri yang bernama Emma. Dan lagi-lagi benda mekanis yang mereka temukan membuat kamar itu menjadi berantakan. Tepat ketika benda mekanis berhasil menyatu ke tabung, tiba-tiba Emma datang memergoki mereka semua dan lantas meminta penjelasan tentang apa yang sedang terjadi di sini. Tidak ada pilihan lain, mereka pun mengatakan dengan sejujurnya mengenai usaha mereka untuk membantu alien dalam menciptakan sebuah pesawat luar angkasa. Mengejutkannya, Emma justru tertarik dengan hal tersebut dan memutuskan untuk ikut bergabung dengan mereka. Namun hal ini sempat ditolak dan Mans, Alex, serta Tak pun bergegas pergi dari rumah tersebut untuk mengikuti petunjuk baru yang muncul pada layar handphone mereka, yang kemudian mengarahkan mereka ke dalam sebuah bar yang penuh dengan pengunjung orang-orang dewasa. Namun sebelum itu, Mans terlebih dulu ingin buang air kecil menggunakan toilet yang ada di minimarket terdekat. Dan di sini tanpa sengaja mereka bertemu dengan pekerja proyek bernama Lauren Madsen yang seketika itu menghadang mereka. Karena Lauren ingat bahwa anak-anak ini berasal dari wilayah proyek jalan tol dan bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh mereka di tempat yang sangat jauh ini. Beruntung saat itu juga Emma pun datang dengan membuat sandiwara yang kemudian berhasil membuat Lauren pergi dari tempat tersebut. Sebagai imbalan, Emma pun meraih tas yang berisi tabung Eko dan meresmikan diri untuk ikut bergabung dengan Tak, Man, serta Alex. Tidak ada pilihan lain, mereka pun menerima Emma dan lantas memasuki sebuah bar untuk mencari benda mekanis selanjutnya. Dan sama seperti sebelumnya, benda mekanis yang muncul itu segera membuat bar menjadi berantakan. The next piece, it goes crazy.
Selesai kabur dari bar, tiba-tiba tas yang berisi tabung Eko melayang dengan sendirinya. Hal ini lantas membuat mereka berpikir bahwa pesawat luar angkasa Eko akan segera sempurna. Namun saat itu, Emma mencoba berkomunikasi dengan Eko dan mendapatkan jawaban bahwa ternyata pesawat Eko sebelumnya ditembak jatuh oleh para pekerja konstruksi jalan tol. Sehingga kini fakta baru pun ditemukan, bahwa ternyata para pekerja proyek tidak sedang berniat membangun sebuah jalan tol, melainkan sedang mencari keberadaan Eko. Dan selain itu, tabung Eko yang selama ini mereka bawa bukanlah sebuah pesawat luar angkasa, melainkan hanya kuncinya saja. Setelah mendapat fakta tersebut, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan mengikuti navigasi baru, yang kini mengarahkan mereka ke sebuah playzone yang sudah tutup. Dan kali ini, dua benda mekanis sekaligus yang berhasil mereka dapatkan. Namun di waktu yang bersamaan, security pun datang yang lantas membuat mereka berusaha untuk melarikan diri. Emma, Man, serta Tak yang berhasil selamat menyadari bahwa Alex tidak sedang bersama mereka. Hal ini kemudian membuat Emma kembali untuk menyelamatkan Alex. Sedangkan Man serta Tak memilih untuk diam di tempat karena mereka takut ditangkap. Di dalam playzone, Emma meminta bantuan dari Iko untuk mengalihkan perhatian security, sehingga dengan kesempatan ini dia pun berhasil menemukan Alex lalu membawanya ke tempat Tak serta Man berada. Akibat kejadian ini, Alex pun tidak mau berbicara dengan Tak karena menganggap Tak telah meninggalkannya, dan bahkan mereka berdua pun sempat berkelahi. Namun pada akhirnya perkelahian itu berhasil dihentikan oleh Emma setelah mengajak mereka semua untuk makan malam di sebuah restoran cepat saji. Di atas meja makan, hubungan Tak serta Alex pun kembali membaik, namun tanpa mereka duga, tiba-tiba Lauren juga datang ke restoran itu dan langsung menghampiri mereka. Dengan sebuah detektor, Lauren segera menyadari ada sesuatu di dalam tas Alex yang sedang dia cari. Lauren pun merampas tas itu dan segera pergi meninggalkan restoran. Munch yang tidak terima meninggalkan Eko begitu saja lantas mengejar mobil Lauren lalu naik ke bak belakang mobil itu. Hal ini kemudian membuat Emma, Alex, serta Tak bergegas mengikuti perginya mobil Lauren. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka kehilangan jejak. Beruntungnya di saat itu juga Munch menghubungi mereka untuk meminta bantuan sembari menginformasikan bahwa dia sepertinya sedang berada di proyek jalan tol. Mendapati kabar ini, mereka pun sempat kebingungan, karena kembali ke wilayah rumah mereka akan memakan waktu lebih dari 1 jam jika ditempuh dengan bersepeda. Beruntungnya, Tak ingat bahwa kakaknya malam ini sedang menghadiri sebuah pesta yang letaknya tidak jauh dari lokasi mereka. Sesampainya di lokasi pesta, Tak mengambil kunci mobil milik kakaknya yang saat itu sedang teler di sebuah bathtub. Lalu dengan tutorial menyetir mobil dari internet, mereka pun mengendarai mobil itu menuju ke wilayah proyek. Singkatnya, sesampainya di lokasi yang dituju, mereka secara diam-diam kemudian masuk ke sebuah ruangan monitor. Di mana saat ini gambar pada layar memperlihatkan Munch yang sedang diinterogasi serta Iko yang sepertinya sedang berusaha untuk dibongkar oleh beberapa peneliti. Namun tidak lama setelahnya, tiba-tiba Lauren muncul dan segera menahan mereka semua serta menyita kamera milik Tak. Beruntungnya, Tak memiliki kamera kacamata yang tidak dicurigai oleh Lauren. Sehingga kini kita bisa melihat bahwa Lauren sedang mengatakan kepada mereka kalau Iko akan sangat berbahaya dan bisa membunuh banyak nyawa jika menemukan pesawatnya. Namun hal tersebut jelas tidak dipercayai oleh mereka, terlebih lagi Alex yakin bahwa Iko hanyalah ingin pulang. Walaupun begitu, pada akhirnya Lauren memaksa mereka untuk memandu ke sebuah lokasi baru yang muncul pada layar handphone. Sesampainya di lokasi yang ternyata adalah tempat pembuangan rongsokan, Alex, Man, Tak, serta Emma kemudian diperbolehkan untuk mendekati Iko yang saat itu kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Alex kemudian meletakkan Iko ke dalam tabungnya sembari berjanji akan mencari cara untuk memulangkannya. Dan tepat setelah itu, beberapa benda mekanis pun mulai bergerak untuk menyatu ke dalam bagian tabung Iko yang kemudian membuat Iko bisa kembali bertenaga. Bersama dengan ini, beberapa besi-besi besar juga bergerak dan mengurung para pekerja proyek. Tak, Alex, Man, serta Emma lantas mengambil kesempatan ini untuk membawa kabur Eko menggunakan mobil van milik para pekerja proyek. Dan aksi kejar-kejaran di jalanan pun terjadi, hingga saat mereka akan mengalami tabrakan dengan sebuah truk, Eko mengeluarkan kemampuannya yang berhasil menyelamatkan mereka dari kecelakaan tersebut. Sampai di lokasi navigasi baru yang merupakan wilayah pemukiman mereka sendiri, mereka pun terus berlari melewati pagar-pagar rumah warga untuk menghilangkan jejak dari kejaran para pekerja proyek.
Hingga sampailah mereka di belakang rumah Alex, di mana gambar navigasi pesawat luar angkasa Echo ditunjukkan berada di tempat itu. Yang tentu saja hal ini membuat mereka sempat kebingungan. Hingga saat Echo dikeluarkan dari dalam tas, tiba-tiba tabung milik Echo melesat masuk ke dalam tanah dan meninggalkan bekas lubang yang lumayan besar. Hal ini pun membuat mereka segera menyadari bahwa pesawat luar angkasa milik Echo ternyata terpendam di dalam tanah. Sehingga menjadi masuk akal kenapa pembangunan jalan tol dijadikan alasan untuk mengosongkan wilayah tersebut. Alex yang tidak mau menyia-nyiakan waktu kemudian menggunakan rantai pada ayunan untuk masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh tabung Echo sebelumnya. Dan setelah menyusuri lorong sempit yang gelap, sampailah Alex di sebuah ruangan besar aneh yang dipastikan adalah bagian dari pesawat luar angkasa milik Echo. Dengan hati-hati, Alex kemudian meletakkan Echo serta tabungnya ke sebuah tempat yang disinyalir adalah kokpit dari pesawat tersebut. Sesaat setelahnya, Tak, Man, serta Emma juga ikut menyusul masuk ke dalam ruangan dan segera mengagumi apa yang sedang mereka lihat saat ini, yang merupakan potongan-potongan gambar hologram tentang kebersamaan mereka sebelumnya. Hal ini pun segera disadari akan menjadi akhir dari pertemuan mereka dengan Echo. Dan setelah mengucapkan kalimat-kalimat perpisahan, mereka pun menyadari bahwa ruangan itu mulai bergetar, yang lantas membuat mereka semua bergegas untuk keluar ke permukaan. Sampai di permukaan, tiba-tiba benda-benda mekanis mulai bermunculan dari dalam tanah, lalu terbang melayang dan membentuk pesawat luar angkasa yang sangat besar. Pesawat yang telah terbentuk itu pun kemudian melesat dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan kenangan berharga bagi Alex, Tak, Man, serta Emma. Dan kemunculan pesawat ini juga sempat dilihat oleh beberapa penduduk di wilayah pemukiman tersebut. Walaupun pesawat itu cukup besar, namun sama sekali tidak membuat jatuhnya korban jiwa seperti apa yang dikatakan oleh Lauren sebelumnya. We did it, dude. We did it. Pada akhirnya, keluarga Alex serta Mans pun tetap memilih untuk pindah, sedangkan keluarga Tak memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah tersebut. Namun, pada sewaktu-waktu, mereka bisa berkumpul kembali untuk berbagi tanda-tanda yang dikirimkan oleh Echo dari planetnya. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.